Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak sidang jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman. Nikmat taufik. Semua umat Islam sudah mendapat hidayah. Tapi belum tentu mendapat taufik. Orang yang sudah menyatakan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebenarnya sudah mendapat hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Yaitu orang yang tertunjuki oleh dan meyakini keesaan Allah. Di antara 7 miliar orang hanya 1,9 yang mendapat hidayah itu. Tapi di antara 1,9 itu belum tentu semuanya mendapat taufik. Apa yang dimaksud dengan taufik? Taufik adalah gerakan hati untuk melakukan hidayah itu. Kita tahu misalnya sholat itu wajib. Tapi tidak semua yang meyakini sholat wajib dia mampu melakukannya. Kenapa? Taufiknya tidak ada. Kalau dalam bahasa Bugis apa yang ringan, yang apa? Nendring pun Allah Taala. Dia gerakkan hati kita untuk menjalankan hidayah. Kira itu, nah ini yang perlu kita. Nah di atas hidayah itu ada nikmat Allah. Apa inayatullah? Inayatullah adalah nikmat pemberian Allah yang mampu merubah sunnatullah. Ini yang kita cari. Siapa yang mendapat inayah itu adalah orang yang secara kontinu melakukan hidayah itu, melaksanakan taufik itu. Sudah menjadi gerakan refleks, sudah tidak enak lagi misalnya kalau dia tidak berjamaah, sudah tidak enak kalau tidak membaca Al-Quran, dan sudah tidak enak kalau dia berbuat dosa. Itulah yang dimaksud ada diskusi mengatakan kalau hambaku dekat kepada aku maka aku redha. Ketika aku redha kepadanya maka bukan lagi tangannya yang gunakan untuk memegang, tapi tanganku kata Allah. Bukan lagi kakinya yang digunakan berjalan, tapi tanganku kata Allah. Bukan lagi matanya yang digunakan untuk mataku kata Allah. Sehingga misalnya Imamul Ghazali atau setelah menyempurnakan zikirnya pendekatannya, ya mereka mendapat Al-Ghazali mendapatkan ma'rifah. Al-Khalaj mendapat khulu, meskipun sebenarnya Ahlus Sunnah tidak menerima itu khulunya Al-Khalaj. Karena dianggap menyimpang dari itu, karena dirinya mengatakan ketika dia puncak pendekatannya kepada Tuhan mengatakan ma fil jubbi ilallah, tidak ada yang ada dalam jiwa saya ini kecuali Allah, tapi pada akhirnya mengatakan inni anallah. Maka Al-Khalaj dibunuh oleh pemerintah. Tapi Ahlul Sunnah Jamaah menerima ma'rifatullah oleh Al-Ghazali, kemudian mahabbah oleh Rabi'atul Adawiyah. Itu puncak itu. Kalau kita pendapat itu berarti ada inayatullah. Ada orang yang secara sunnatullah jatuh dari lantai 4. Misalnya orang buta, tapi tiba-tiba jatuh, setelah jatuh tidak meninggal dan tadinya matanya buta kemudian memelek, itu namanya inayatullah.
Kita semua sebenarnya pernah mendapat itu Pak, cuma tidak sengaja. Tapi bagaimana inayatullah itu kita inginkan, kita hendaki, maka itulah tadi. Secara kontinu, taufiqullah harus kita itu. Ya. Artinya orang-orang yang seperti ini, sabiqum fil khairati biidznillah. Sudah tidak ada lagi tidak ada lagi hatinya pun menjangankan fisiknya membuat dosa, tapi hatinya pun sudah tidak ada. Inilah yang dilakukan oleh para wali-wali, nabi saya kira, ya. Para wali, dan tidak menutup kemungkinan di antara kita di sini yang seperti itu, ya kan begitu. Banyak hal-hal yang biasa kita tidak sangka, tapi terjadi. Itu berarti di situ ada inayatullah. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya lanjutkan pada beberapa Selasa yang lalu tentang karakteristik agama kita, karakteristik hukum-hukum agama kita. Pada waktu yang lalu saya membahas tentang ahkamul hamzah, pokok-pokok hukum Islam, ya, yang 5. Artinya dalam kehidupan beragama, beribadah dan bermuamalah kita ini terkadang kita menghadapi problem. Kita menghadapi problema, maka ulama kita mencoba untuk menyimpelkan itu tentang tempat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam hadis, dimukakan dalam Al-Quran. Itu dihimpun menjadi 5 kaidah besar. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang al-umuru bimaqasidiha. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Artinya ketika kita berada di persimpangan jalan, maka buang yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Nah, itu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kalau kita sementara salat kemudian ragu apakah sudah 4 atau baru 3, maka yang diyakini ada 3-nya Pak, diambil 3, naik lagi 1 kali. Meskipun mungkin. Itulah sebenarnya kenapa Nabi mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah derajatnya 27 kali lipat daripada salat sendiri. Karena salat berjamaah dijamin tidak ada kekeliruan. Ya kan? Kalau ada yang imannya salah pasti ditegur oleh makmum. Kalau kita salah sendiri, siapa menegur kita? Nah itu. Nah ini kaidahnya al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak boleh dirubah dengan keraguan-raguan. Nah sekarang kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Ini ayat ini, kaidah ini banyak diambil dari misalnya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ada lagi hadis Nabi, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Ya kan itu, Pak. Kemudian dalam Al-Qur'an juga dikatakan, wa ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min kharaj. Kami tidak menjadikan kamu dalam agama ini suatu kesulitan. Ya. Jadi tidak perlu, Pak. Jadi misalnya kalau kita malas melakukan ibadah, itu sebenarnya bukan karena kesalahan Tuhan, bukan kesalahan Nabi, tapi kesalahan kita adalah mempersulit diri sendiri. Saya biasa tanya orang, kenapa tidak sholat? Tidak bagus. Pak, ini tidak bersih. Saya bilang tidak begitu. Kalau tidak ada pakaian kecuali itu saja. Malah misalnya kalau di hutan tidak ada pakaian, pakai daun-daun itu, tutupi itu aurat. Tidak ada kesulitan, Pak. Ada bilang, misalnya saya sering mengadakan perjalanan misalnya dari sini ke Majene, ke Mamuju, ke Tato dan sebagainya. Itu kan sopirnya non muslim, jadi
Tidak singgah, tidak usah Pak, tidak usah keberatan, jalan saja, salat itu. Tidak ada air sas. Itu ada di belakang, di depanmu, di belakang kursinya itu di depanmu. Tayamum. Iya. Jadi tidak ada kesulitan, Pak. Ketika ada kesulitan, permudah. Ya. Kalau tidak mampu, kita ini orang-orang tua, ya, tidak mampu salat berdiri, duduk Pak, duduk. Ya. Saya sering kalau sudah datang itu penyakit, saya asam urat, saya misalnya kolesterol datang itu tidak bisa goyang-oleng, saya baring. Saya baring Pak, salat. Tidak ada masalah. Jadi inilah kaidah. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap ada kesulitan, pasti di situ ada kemudahan. Nabi mengatakan juga, bu'istu bil hanifiyatil samhiyah. Samha. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang mudah. Jadi, makanya bayangkan Pak, meniatkan saja kebaikan sudah ditulis 1, melakukannya ditulis menjadi 10. Kejahatan diniatkan belum ditulis, nanti dilakukan itu pun balasannya 1. Jadi 10/1. Jadi kalau ada orang yang nanti di hari kemudian tekor, pilot misalnya, itu sebenarnya keterlaluan. Kenapa? Karena sarana kebaikan itu semua itu. Hampir seluruh kegiatan kita, mulai dari kita bangun, sudah menjadi ibadah. Masuk di WC ibadah. Tapi laksanakan syariat-syariatnya kan itu Pak. Jadi supaya tidak ada hal yang di dalam tarikan nafas kita itu tidak ada yang yang tidak bernilai ibadah. Kalau kita ingin, kemarin subuh kita sudah bahas mengatakan menghindari saja dosa besar itu sudah diberi pahala oleh Allah, kayak luar biasa Pak. Diampuni dosa-dosa kita. Menghindari saja, apalagi itu sudah melakukan. Itu, nah, apa contoh dalam beribadah tentang kaidah ini? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tadi seorang yang tidak mampu melaksanakan salat berdiri, orang yang tidak mampu menggunakan air atau tidak ada waktu untuk menggunakan air, ya tayamum. Saya pernah dulu waktu masih kuliah Pak, di kampung itu dulu belum bisa naik pesawat, maka saya itu bolak-balik itu setiap tahun menggunakan perahu bermotor. Turun di orangnya itu. Itu kalau kita sampai di daerah Rangas, luar biasa ombaknya Pak. Segi 4 itu ombak di situ. Jadi suatu ketika itu hujan deras. Saya tidak bisa dibawa karena masyarakat dari kampung bawa kambingnya, dibawa bebeknya, ayamnya dibawa itu di tempat itu. Busuknya mereka saya naik di atasnya itu, di atasnya kapten. Hujan. Nah saya ini mabuk. Jadi saya menggunakan hujan itu baru sholat dalam kondisi, saya bilang apa lagi daripada tidak sholat, kan gitu Pak. Nah ini dia. Kemudian dalam contoh bermuamalah misalnya, kalau ada perempuan yang dalam perantauan kemudian sama sekali tidak punya tidak punya wali untuk nikah, ya, maka kemudahannya adalah tunjuk saja seorang laki-laki yang bisa menjadi walinya. Itu pelaksanaan daripada kaidah ini. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi saya kira kalau kita memahami ini dan mampu untuk melakukan itu tidak ada sulit, tidak ada alasan untuk tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita seperti sholat dan sebagainya. Bulan Ramadan tidak mampu puasa, ya jangan ganti lah ya. Kalau tidak mampu lagi, sakitnya sudah parah, maka boleh dia berfidyah. Ya kan itu Pak. Nabi Muhammad tidak ada orang yang miskin yang saya, ya makan saja fidyahmu itu. Luar biasa Pak. Jadi tidak ada kesulitan itu. Bagi buruh atau tukang becak yang memang hidupnya di situ Pak, ya dia hanya bisa itu. Boleh dia tidak berpuasa bulan Ramadan, tapi membayar fidyah.
Nah, coba kita ini karena tidak punya kepengetahuan agama yang itu, para tukang beca, buruh kita itu, ya ada sebagian dia tidak swasta. Nah, ini bahayanya nih. Saya tidak tahu bagaimana Ustaz itu mencerahkan mereka pada tukang beca itu. Ya. Karena mereka tidak masuk masjid, sebagian kayak begitu. Baik, itu yang kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Yang dimaksud di sini adalah madarat harus dihilangkan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu perbuatan kemudian madaratnya atau diduga madaratnya lebih tinggi, maka harus dihilangkan. Kaidah ini dihimpun dari pertama ayat Al-Quran, wala tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Ya, banyak sekali itu ya. Dhahar fasadu fil barri wal bahri maka kasabat aydin nas. Tuh. Yang kedua, dari hadis Nabi, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Ya kan itu, Pak. Nah, ini yang terkait dengan COVID-19. Saya kira contohnya, Pak. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah kemarin melarang kita berjamaah di masjid karena diduga keras, ya kan, diduga keras bahwa di situ ada itu. Maka ya. Nah, ini juga perlu kita bahas bahwa ketika bertemu dalil yang memerintahkan dan melarang, maka yang kita ambil melarangnya, Pak. Contoh misalnya, ada dua dalil tentang menyentuh alat kelamin itu. Ada hadis yang mengatakan batal, ada juga yang mengatakan tidak batal. Kekuatannya sama, Pak. Kita lihat ini. Ada Nabi ditanya oleh orang mengatakan, ya Rasul, suatu ketika saya berjalan kemudian gatal saya punya burung itu, saya tentu saya garu-garu. Apa mau wudu? Nabi mengatakan batal. Tapi di suatu ketika di kesempatan yang lain ditanya lagi, ya Rasul, ketika saya sholat itu gatal saya punya burung, saya itu, apa tidak batal? Saya tidak, karena itu bagian dari anggota tubuhmu. Ini kan dua. Jadi kalau kita menggunakan tadi itu, ya pilih yang dilarang, yang membatalkan. Kenapa? Karena risikonya sedikit. Ya, kayak gitu. Lagi pula ngapain juga mempermainkan itu burung kan misalnya. Ya kan begitu. Jadi buat apa itu kan? Ya meskipun, nah tapi ini bisa ditaufik. Bisa ini dua-duanya berlaku, tidak harus menggunakan tarjih, tapi menggunakan. Ternyata ditelusuri sebab urutnya hadis ini, ketika Nabi menjawab bahwa batal wudukmu, maka dia melihat orangnya ini, orang yang bertanya ini hiperseksual, maka dia memegang alat burung itu mempengaruhi syahwatnya, maka Nabi mengatakan batal. Tapi ketika dia yang hadis yang satu mengatakan tidak batal, dilihat orang yang bertanya itu ya biasa-biasa 110 GS-nya, yang tadi 20. Maka dia tidak mempengaruhi, maka dia mengatakan dia bagian. Apa bedanya menyentuh telinga kalau perempuan menyentuh dada itu? Katanya itu rasional juga. Dan Imam Abu Hanifah memegang ini. Abu Hanifah memegang itu karena contoh Nabi pernah mencium istrinya apa tidak itu. Tapi kalau kita yang tidak tahu dalilnya, ini saja. Apabila bertemu yang melarang dan yang memerintahkan, maka ambil yang melarang. Kenapa? Karena risikonya sedikit. Ya, risikonya sedikit. Baik. Dari segi ibadah, kalau kita misalnya menyuruh masjid mau sholat Jumat, tiba-tiba di dalam itu ada perampokan dan itu membahayakan nyawa kita, maka kita boleh sholat di rumah, sholat duhur. Sama dengan tadi COVID tadi, ini karena membahayakan itu jiwa. Saya tadi bahwa
di dalam agama kita ini ada 3 maslahah. Ya. Seperti diakan oleh Al-Muwafaqat itu. Yang pertama itu maslahah daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah. Kemaslahan itu. Jadi seluruh perintah agama, larangan agama hanya bersekitar ini, Pak. Ada yang sifatnya daruriyah, ada yang hajiyah, ada tahsiniyah. Apa yang dimaksud maslahah daruriyah adalah sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada mempengaruhi sistem, mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan agama, kehidupan sosial, dan sebagainya. Nah, di dalam agama ini ada 5. Ada 5 daruriyah ini. Yang pertama ada hifdzul ad-din, ya, memelihara agama. Makanya ada perintah berjihad. Qatilul ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah, perangilah orang-orang yang memerangimu, dan jangan berlebihan. Saudara-saudara kita yang teroris itu salah, sebenarnya salah memahami ayat ini. Ya kan, perangi orang yang memerangimu, yang perangi kan orang berperang di Palestina, justru kita di sini membom orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini bukan daerah perang, kayak itu kan salah itu. Malah di situ ada orang Islam yang ikut, kan korban, Pak, ya. Itu tidak benar, itu cara berpikirnya. Ya kan? Jihad apa itu? Bunuh diri itu. Padahal ayatnya mengatakan wala tulqu aydikum ila tahluka. Ya, jangan kalau saya biasa mengatakan jangan celupkan tanganmu di api yang membara. Sudah tahu panas masih dicelupkan itu. Jadi, dan kita ini kan berjuang, Pak, ada 2 itu, ada 2 contohnya.